Hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi, mohon izin saya akan menyampaikan kali tujuan utama tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali. Kita ingin menjadi dari awal tahun di SSF khususnya memang sangat penting untuk menyusun rencana kegiatan. Kita harapkan rencana kegiatan yang kita susun pada 2 hari ini sampai besok bukan hanya rencana kegiatan tahun ini, karena mengadakan acara seperti ini tidak gampang juga gitu. Jadi kita ingin sampai akhir tahun project tahun 2025 mudah-mudahan kita sudah punya global planning gitu ya. Jadi rencana umum itu yang kita inginkan. Nah, nanti saya akan memaparkan beberapa pesan saja dari Pak Haji ya selaku baik, next slide saja. Slide berikutnya ada Mbak. Ya, oke. Jadi saya ingin mengajak kembali walaupun ini nasional. Nanti saya akan sampaikan juga ada target-target yang spesifik untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, SSF ini sebetulnya punya guidance juga ya. Sinergi tentunya harus kita cari dengan harus kita ciptakan dengan kegiatan yang ada di masing-masing wilayah kerja. Tapi yang membuat nanti biaya SSF ini legal atau tidak, legal itu maksudnya bisa diterima oleh tidak oleh donor, itu tentunya guidance-nya adalah bagaimana yang sudah kita sepakati antara pihak donor dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini yang sudah diwakili oleh Dijen PSKL. Nah, ada indikator-indikator yang menjadi target. Jadi ini sebenarnya target-target ini merupakan target yang istilahnya wajib harus diwujudkan oleh SSF di semua wilayah. Yang pertama mengenai pemberian persetujuan perhutanan sosial. Kita kan targetnya 300.000 hektar. Alhamdulillah sampai tahun kemarin akhir 2022 kita sudah mencapai hampir 200.000 hektar seluruh wilayah Indonesia. Berarti masih kurang sekitar 104.000. Ini nanti akan diuraikan di masing-masing wilayah berapa targetnya. Jadi artinya nanti mohon semua resource yang dimiliki untuk NTB katakanlah demikian, ini harus diterjemahkan nanti di dalam upaya pencapaian target-target tersebut. Jadi kita masih kurang 108 ribuan. Nah khusus untuk percepatan areal ini awalnya kan kita perlu diciptakan itu di 6 kabupaten sasaran. Tapi kan itu sulitnya setengah mati ya kemarin. Macam-macam biar masyarakat dan sebagainya. Sehingga dengan donor sudah ada kesepakatan. Kalau tidak bisa dipenuhi dari wilayah kabupaten, silahkan dipenuhi dari wilayah provinsi. Jadi kalau nanti ada target untuk NTB, kira-kira di kabupaten 20 dan 5 memang sudah sulit Pak gitu ya. Tentunya kalau masih ada kita prioritaskan. Tapi tidak perlu dipaksakan harus sekian, sisanya Pak Kadis berarti silahkan itu nanti dipenuhi dari provinsi. Itu yang objek yang pertama. Yang kedua, SSF ini kan bukan hanya pra-izin ya, pra-izin pasca izin. Justru kita ingin membuktikan bahwa perhutanan sosial itu jawaban terhadap pengelolaan kawasan. Apa cirinya? Harus dikelola secara lestari. Indikator yang diminta yang pertama bahwa area pengelolaan PS itu sudah harus terencana, terdokumentasi di dalam rencana. Dalam bahasa kita itu sudah masuk RKPS. Jadi 300.000 itu mestinya nanti masuk RKPS umum. Nah, kemarin memang ya kita kan baru tahun kedua ini masih tahun kemarin ya fokusnya masih pada percepatan. Pasca izin kita baru mulai. Sehingga capaian nasional pun masih rendah sekali ya, 29.000. Itu yang tercatat ya, RKPS yang masuk data di sini artinya yang sudah difasilitasi, tercatat, disahkan oleh kepala balai. Jadi mungkin nanti kawan-kawan, di kami sudah ada, mungkin belum. Pak Ojong mungkin belum tanda tangan. Kalaupun Pak Ojong sudah tanda tangan belum dilaporkan ke Gokuk, jadi belum tercatat. Gitu. Tapi sampai sekarang yang sudah kita laporkan ke donor itu baru 29.000. Sementara tahun ini 2023 kita di dalam berdasarkan agreement punya target 250.000 sudah RKPS. Jadi
sisanya 50.000 untuk tahun berikutnya. Ini tentunya tugas kita. Poin yang ketiga, bahwa kita juga punya indikator keempat, bahwa kegiatan SSF berkontribusi terhadap 9,2 juta karbon, ya, serapan karbon ton, 9,2 juta. Sampai saat ini kita belum bisa memberikan angka. Kenapa? Karena metode yang diakui oleh kementerian masih sekarang kita kembangkan. Jadi tim kami di pusat sedang mengembangkan metode ini. Mungkin sudah para pendamping mungkin sudah dikontak, ya. Dalam waktu dekat akan ada tim dari pusat, ya, melakukan ground check. Nah, nanti perlu bantuan juga para pendamping di daerah. Bagaimana supaya analisa tutupan lahan datanya bisa segera masuk. Karena tanpa itu nggak bisa kita mengukur ini. Kita nggak bisa menunjukkan seberapa jauh SSF sudah memberikan kontribusi. Jadi data-data tersebut berubah tutupan lahan itu perlu. Kemudian yang keempat, bahwa kita juga harus membuktikan kita punya berkontribusi terhadap peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat, baik secara moneter maupun non moneter, sejumlah 150.000 orang. 150.000 orang itu sebetulnya bukan hanya kelompok, termasuk semuanya, semua yang terlibat dalam kegiatan SSF. Untuk yang ini sebetulnya kita tidak terlalu khawatir. Kenapa? Karena sampai sekarang pun kita sudah ada 63 ribuan kakak, ya, sebelumnya. Katakanlah kalau ukuran kakak itu 4 orang aja, satu keluarga dengan makna keluarga kecil sejahtera bahagia, itu kan sudah berapa? Sudah lebih. Dari sisi jumlah, oke, no worry. Tapi dari sisi quantity, kita belum bisa juga menyediakan berapa sih KUPS, nilai transaksi ekonomi, kan belum, ya. Itu masih dalam proses pendataan. Nah, yang terakhir itu yang masalah gender dan sebagainya. Itu beberapa indikator yang menjadi tugas kita semua. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa indikator antara. Ya. Sebetulnya ini capaian juga, ya. Untuk mencapai yang tadi sebetulnya di dalam Grand Hukum itu ada beberapa prakondisi. Tapi ini juga menjadi indikator yang akan nanti ditagih. Yang pertama terkait dengan bagaimana status perhutanan sosial di dalam rencana pembangunan daerah RPJMD, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Alhamdulillah untuk tingkat provinsi semua sudah masuk. Perhutanan sosial ada di sini. Kabupaten belum ada. Eksplisit perhutanan sosial belum ada. Walaupun kegiatan-kegiatan perhutanan sosial sudah terwakili juga di dalam bahasa yang lain, gitu. Nah, tapi kita perlu mendukung ini. Berarti nanti perlu kerjasama dengan Pokja khususnya, ya, tim SSF ini. Bagaimana supaya perhutanan sosial itu bisa nyantol di situ. Apa nilai strategisnya? Kalau sudah nyantol, nanti akan mudah exit strategi itu nanti. Perhutanan sosial itu dibiayai dari APBD akan jauh lebih. Itu sebenarnya yang kita tuju. Yang kedua, kita juga punya target untuk kebijakan, peraturan kebijakan. Ada 13 totalnya. Tahun kemarin kita sedang berproses draft perpres di KLHK. Sampai sekarang masih berproses, ya, tapi sudah alhamdulillah progresnya mungkin tidak lama lagi. Kemudian yang baru kita hasilkan baru SK gubernur atau bupati tentang percepatan perhutanan sosial. Di Sumbar, di sini alhamdulillah juga ada, kemudian di Halmahera Barat. Nah, sebetulnya yang kita inginkan apa sih kebijakan yang strategis? Jadi mungkin perda kah, pergub kah, atau perbub gitu, yang sekiranya perlu dikembangkan untuk mendukung perhutanan sosial. Itu menjadi tugas di masing-masing wilayah. Jadi kalau nanti mohon di dalam perencanaan nanti, tolong itu jangan lupa. Kalau memang sudah teridentifikasi, lakukan itu, kemudian alokasikan berapa kira-kira biayanya untuk mencapai ke sana. Kemudian yang ketiga, jumlah kelompok ini sampai sekarang kita sudah mencapai, sudah melebihi. Jadi tidak usah khawatir. 303 kelompok, sekarang kita sudah ada 339 kelompok. Ini pun tentunya nanti akan bertambah, ya, dengan
kelompok-kelompok yang tadi 108.000 itu kan juga kelompoknya kita belum tahu berapa. Jadi itu udah aman. Kemudian yang itu sama ya tentang RKPS. Nah mungkin yang poin 2.3 ya, 2.3 ini yang kaitannya tadi disampaikan disebutkan oleh Pak Kadis smart grant. Nah, kita memang ada rencana untuk pendistribusian hibah skala kecil atau smart grant. Apa sih tujuannya smart grant? Ini indikatornya ya. Jadi kita itu nanti punya target untuk membina 530 KUPS di seluruh wilayah. Nanti ada rincian di NTB berapa? 530 itu 25% harus gold minimal. Kan ada kriteria gold itu seperti apa? 5% harus platinum. Jadi intervensi melalui small grant itu nanti ke sana. Bagaimana menggunakan small grant yang nanti akan digunakan disebarkan kepada para kelompok supaya mereka setidaknya 25% mencapai gold, 5% mencapai platinum. Next slide. Nah ini yang setelah kami rinci. Jadi ini hasil dari persiapan planning workshop yang kita lakukan di Bogor. Kita sudah mengadakan hitung-hitungan. Di sini nggak kelihatan warnanya ya, tapi lihat di Dompu sampai Bima ya. Jadi itu yang perlu. Jadi kalau kita lihat untuk ini capaian pemberian persetujuan, tadi kan masih kurang 108.000 sekian ya nasional. Untuk Dompu Bima itu masih kurang sekitar 20 ribuan ya. Dari target di lokus sasaran, jadi totalnya itu masih 25.000. Masih tinggi berarti kan 25.000, karena ciri khasnya di NTB itu kelompoknya banyak, luasnya sedikit. AKM gitu kan. Nah, gimana nih strategi kita nih Pak Cemuasa ini juga mohon saran Bapak nih. Biasanya yang mencapai luasan banyak itu kalau muternya hutan desa. Nah langsung wilayah desa kan jadi masuk. Apakah itu bisa didorong ke sana supaya target masih bisa tercapai? Karena kalau target kelompok itu sudah aman, target luasan kita belum aman. Jadi masih punya utang. Itu untuk target luasan. Jadi kemarin kan kita sudah sampai yang sekarang di wilayah kabupaten itu jumlahnya Dompu 10.000 sekian, kemudian Bima itu sekitar 9.000 sekian, jadi 19 ribuan gitu ya. Nah yang di luar tambahan yang di provinsi adalah sekitar 20 ribuan. Yang kita menjadi target tahun ini dan selebihnya itu 25.600. Slide berikutnya. Ini untuk penyusunan RKPS. Ini yang data yang di kami, seperti tadi saya sampaikan, mungkin ada tapi belum sampai ditandatangani atau belum sampai ke pencatatan. Belum ada satupun gabungan saya. Di Dompu, Bima itu masih 000 RKPS. Saya yakin sudah ada sebenarnya. Tapi walaupun demikian, memang jumlahnya itu masih kecil. Jadi kalau dihitung-hitung untuk yang sekarang sudah diberikan persetujuannya, kita masih punya sekitar 25 ribuan. 25.000,6. Ditambah yang tadi yang mungkin belum aksesnya belum ada gitu. Kalau ditambah-tambah kita masih punya target RKPS 45.000. Itu jumlah yang cukup berat juga ya, RKPS. Nah, angka-angka ini kita ngitungnya kan dari grant agreement. Kalau misalkan nanti ternyata dari awal kita, aduh ini impossible misalnya, gitu, walaupun kita nggak boleh pesimis kan gitu. Pada saat kita mengatakan impossible itu kita juga harus punya argumen yang jelas untuk diajukan ke donor. Karena tahun ini kita akan punya yang namanya midterm review dengan donor. Kita akan menyampaikan di situ sekitar pertengahan tahun ini lah. Ini data-datanya bahwa target-target tersebut mungkin terlalu tinggi. Target di kabupaten. Karena sebenarnya kalau di luar kabupaten
kita nggak punya kewajiban untuk menyusun RKPS dari donor ya maksudnya. Kalau dari kita tetap ada kewajiban, tapi dari donor pasca izin itu kembali ke wilayah kabupaten. Jadi yang di luar wilayah kabupaten itu hanya akses percetakan. Jadi kalau kita bicara RKPS, larinya ke kabupaten. Kalau di kabupatennya sendiri memang terbatas, berarti kan nggak akan sampai. Nah, tapi kita harus punya data. Gitu. Walaupun tentunya kita harus berusaha dengan sebaik mungkin mencapai target-target ini. Karena kan negosiasi dengan donor bukan berarti mereka akan setuju, kan kita harus fight di situ. Walaupun bagaimanapun agreement sudah kita tandatangani. Jadi itu untuk RKPS dan penandaan batas. Penandaan batas juga karena di dalam agreementnya disebutkan kita juga akan, memang di situ disebutkan ya partisipatif proses. Nah, kita bisa berkilah sebetulnya ya. Kalau proses partisipasi kan pada saat pengusulan juga itu sudah partisipasi ya, sudah ada. Jadi kita kemarin juga disampaikan seperti itu. Tapi memang di situ tertulis juga dengan demarcation. Demarcation itu ada penandaan batas sederhana. Nah, jadi ini juga menjadi beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dengan pihak donor. Tapi bagi kita sebagai pegangan itu tetap menjadi target capaian kita. Slide berikut. Kemudian ini mengenai KUPS. Kita lihat di sini untuk Dompu dan Bima. Jadi sebagian besar silver. Silver itu apa? Silver itu artinya sudah punya RKPS. Sorry. Ini itu target ya. Jadi sebagian besar itu masih blue. Jadi baru dapat SK, tapi RKPS belum ada. Baik yang dulu SSF belum datang, itu mereka sudah punya SK, tapi begitu ditelusuri kan banyak yang belum bikin juga RKPS. Nah, kalau mereka sudah bikin RKPS, naik kelas baru kepada silver. Nah, Dompu dan Bima itu masih blue. Sementara target kita nanti goalnya 26, platinumnya 5. Jadi 105 di Dompu, 105 di Bima dan Bima. Itu target untuk KUPS. Jadi kita perlu menekankan bagaimana semua brand kita nanti untuk mengarah ke sana. Next slide. Nah, hibah sekarang. Bagaimana resource yang akan kita miliki untuk NTB ya, untuk mencapai tadi target 100 berapa tadi 108 unit. Jadi untuk alokasi penerima KUPS atau KPS, penerima hibah itu di Dompu dan Bima masing-masing 108. Itu kasarnya begini ngitungnya, 108 tambah 108 Bima kali 75 juta. Itu kemarin kasarnya gitu seperti itu. Itulah small grant tersedia. Walaupun di dalam pembahasan kemarin dengan Golding juga disampaikan 108 itu bukan berarti ya, bukan berarti setiap KUPS itu nanti menerima yang 75 paket itu. Tidak berarti seperti itu. Boleh saja nanti sebagainya itu digabungkan ke dalam inovatif grant. Karena grant itu ada dua, small grant yang 75 per kelompok dan inovatif grant. Kalau inovatif grant yang sudah dialokasikan itu adalah 2 miliar per kabupaten. Jadi Dompu nanti 2 miliar, Bima dan Kota Bima 2 miliar. Itu untuk inovatif grant. Nah, inovatif grant masih digodok gitu. Tapi inovatif grant itu kaitannya nanti dengan bagaimana program Pemda, IAD dan sebagainya. Nah, untuk small grant sendiri ini masing-masing 75. Saya mungkin besok malam mohon waktunya untuk menjelaskan lebih detail mengenai small grant ini kepada pendamping, kepada KPH, gitu, bagaimana tata caranya, karena agak panjang kalau disampaikan di sini. Kita sudah ada bukunya. Kita besok malam mungkin akan membedah buku itu, bagaimana tata pelaksanaan penjualan small grant. Berikutnya, nah ini kita bicara sekarang agroforestry gitu. Small grant itu kan ada dua. Yang kita prioritaskan sebetulnya adalah kegiatan small grant untuk mendukung kegiatan agroforestry. Selebihnya kita sebut ekonomi produktif.
Ekonomi produktif contohnya apa? Pengolahan pasca panen, baik. Mungkin wisata, boleh. Nah, yang agroforestry itu apa? Ada 2 target yang akan kita sasar. 1, pelestarian kawasan hutan untuk mencegah terjadinya deforestasi. Jadi deforestasi kita tahan. Yang kedua, peningkatan serapan karbon. Nah, ini melalui penanaman. Jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Kadis, kalau ada program penanaman durian, bagus sekali itu. Nah, ini kita hitung-hitungan ya. Kalau misalkan target kita dengan 9,2 itu di dalam dokumen kita secara nasional, itu kalau diterjemahkan untuk kegiatan agroforestry itu kita punya target untuk melakukan agroforestry di 40.000 hektar di seluruh nasional, seluruh wilayah. Dengan target tadi kelompoknya itu 242. Kalau di Dompu kan berarti berapa tuh tadi targetnya kan? 242 kub. Nah, kalau kita bagi target luasan per kubsnya itu ada 165 hektar. Kalau kita bagi ini untuk agroforestry ada 165 hektar. Ya, dibagi aja luas target dibagi dengan jumlah kelompok untuk kegiatan agroforestry ada 165 hektar. Nah, berarti besaran hibah per hektar ini kalau kita bagi ini kasar aja ya. Ini adalah 450.000. Dari mana hitungnya? Dari yang per kelompok itu kan 75.000 dibagi rata-rata 145 per kelompok. Jadi 450.000 per hektar. Ya rata-rata membagian kasar. Kalau uang tersebut kita belikan bibit, gitu. Katakanlah bibit yang harganya 20.000. Kenyataannya kan kalau bibit durian tadi musangki mahal mungkin ya. Bisa 100.000. Ini katakanlah kita 20.000. Itu paling kita punya 23 bibit per hektar. Kalau semuanya dialokasikan untuk bibit. Tentunya kita mesti nyari strategi juga seperti tadi. Kalau kita bisa melakukan perbanyakan vegetatif, kenapa sih? Kenapa tidak? Kita bikin aja sendiri pelatihannya, gitu kan Pak Julian. Saya pernah coba di Kalimantan Barat juga itu ternyata berhasil. Jadi bibit-bibit durian yang ada di BPDAS kita minta gitu ya, atau dari manapun sumbernya, kemudian kita crafting dengan sumber bibit yang ada di masyarakat. Itu ternyata mereka masyarakat juga itu. Jadi bisa lebih murah, tapi mungkin buat besar. Nah, ini beberapa strategi yang mungkin bisa kita lakukan ke depan. Slide berikut. Nah, sekarang kita bicara. Kalau tadi target, mohon diingat bahwa itu kewajiban kita untuk mencapai indikator tersebut. Artinya kalau ada kegiatan-kegiatan lain di luar dari tadi, bagi SSF itu sifatnya sunnah. Jadi wajib dulu dipenuhi. Setelah wajib selesai, boleh nanti yang lain-lain. Itu pesan dari Pak Iwan kemarin waktu vision meeting ya. Yang penting yang target wajibnya selesai. Setelah selesai, gampang kita bermanuver dengan ngapain. Sunnahnya adalah tindakan. Nah, untuk mencapai itu kita punya uang berapa sih? Kita lihat di sini. Total kita ini untuk 5 tahun punya 206 miliar, kurang lebih seperti itu. Yang sudah kita serap sampai akhir 2002 itu 46 miliar. Jadi sisa uang kita ini ada sekitar 159,5 miliar. Ini sepertinya banyak ya. Banyak. Apalagi kalau kita ingat masa kerja SSF itu tahun 2025 itu bukan Desember ya. Desember itu keinginan kita Pak. Karena saya ngitungnya kan kita bekerja ini Pak Tamrin masih ingat mungkin ya pertengahan tahun 2021 ya. Saya mulai kerja itu bulan Juni 2021. Hitungnya dari situ. Tapi kalau grant agreement ngitungnya September 2020. Jadi yang diakui oleh kesepakatan kita dengan donor, pemerintah Indonesia dengan donor, proyek ini akan berakhir pada bulan Juni 2025. Maka untuk kegiatan yang lain hanya untuk hibah yang disalurkan ke kelompok. Apakah itu berupa uang cash langsung ke rekening
Belakangan kita bahas mungkin juga ada alat, gitu. Bantuan alat, jadi nilainya masuk di situ. Jadi sebetulnya, dan jangan lupa juga di situ termasuk komponen biaya operasional yang fixed cost. Jadi pendamping sampai akhir masa proyek kan enggak tetap harus digaji kan? Saya juga kan pasti mengharapkan tetap harus digaji sampai akhir proyek itu, bukan untuk kegiatan lain. Ini sudah kita kurangi itu, operasional tetap dan hibah itu sebesar 63 sudah kita hitung. Jadi sebetulnya kita punya sisa uang itu adalah 95 miliar untuk seluruh wilayah. Dan itu tadi. Kalau di balai Pak Ujung ini kan termasuk juga dengan honor pendamping ya. Jadi yang 2023 di Data Wisra tahun ini kalau kita coba nih 9,6 miliar misalnya, saya kurang ingat tuh kalau yang di AWP sekarang sudah sama belum, kemungkinan beda juga karena kan kita sudah mengajukan AWP itu tadi. Kalau kurang, kalau tidak sama kita masih bisa top up sebetulnya ya untuk mengiyakan kegiatan. Jadi kurang lebih tahun sekarang, tahun depan anggaplah kita sama volumenya 9,6 miliar di 2025 karena setengah tahun kita tinggal sedikit saja 4,7. Jadi itu gambaran resource yang kita miliki untuk pelaksanaan kegiatan di luar fix. Dan di 2023 ini besok khususnya gitu, coba kita menyusun beberapa kegiatan yang sudah kita pastikan, oh ini pasti nih, gitu. Relatif pasti maksudnya akan kita lakukan. Kira-kira kapan? Maksudnya apa? Untuk tadi mendukung sinergi. Pelatihan misalnya, kalau misalkan pelatihan itu ternyata di semua wilayah ada yang seragam, misalnya resolusi seperti gitu, ternyata di Sumatera juga butuh, di sini butuh, kemudian di Kalbar butuh, kan mungkin nanti kita bisa mencari satu. Kalau gitu mungkin kita bisa lakukan secara bersamaan, artinya kita bisa melakukan beberapa sinergi gitu. Nah itu sosial apa untuk Ranperda, kemudian untuk LPCMD itu kan pasti butuh kegiatan juga kan untuk itu. Pokja mungkin, kemudian hearing dengan dengan OPD barangkali ya. Nah, itu tolong seperti apa nanti bentuk kegiatan, jangan sampai lupa. Kemudian nah kami mendengar juga dari usulan dari kawan-kawan supaya ada chemistry yang baik gitu ya. Jadi harus sering ketemu nih memang fasilitator, kemudian Pokja, entahlah mau disebut coffee morning atau apa silakanlah gitu. Tapi maksudnya Pak Ujung ini juga dialokasikan. Nanti bentuknya seperti apa tentunya kita harus melihat seluruh struktur kegiatan dan pembiayaan. Kemudian pelatihan itu jangan lupa bukan hanya intern, tapi yang lebih terutama adalah pelatihan buat kelompok. Nanti misalnya kita nggak tahu kalau di sini apakah pelatihan sendiri misalnya atau durek, kopi. Nah tentunya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan itu juga pasti terkoneksi dengan rencana sumbernya itu. Berarti ada IAD, gitu, IAD. Nah untuk kegiatan IAD pusat nanti akan memfasilitasi, tapi ini juga kan kerja bareng dengan Bali. Mungkin kita butuh workshopnya karena kalau yang menjadi kewajiban proyek SSF untuk IAD itu adalah tersusunnya master plan IAD yang menjadi rencana daerah kabupaten kita fasilitasi. Nah redaksinya gimana? Itu yang kita harapkan nanti menjadi komitmen daerah. Sepanjang kegiatan kita SSF sampai akhir 2025 ini bisa dilakukan untuk mendukung redaksi, itulah yang kita sebut sinergi. Kita pastikan nanti bahwa master plan-nya itu juga tersusun sehingga kegiatan-kegiatan SSF nanti dalam konteks penguatan usaha kelompok masyarakat juga bisa lebih sesuai. Saya kira itu sebagai bahan untuk perencanaan selama 2 hari ini. Jadi kalau saya lihat di agenda, saya pikir sudah baik. Jadi dimulai dulu dengan KPH nanti mempresentasikan ini loh yang menjadi concern kami. Tentunya itu kan pemahaman kita terhadap kebutuhan daerah. Nah setelah itu prosesnya mungkin besok bagaimana menyatukan kebutuhan
yang ada di masing-masing daerah dengan target-target kita. Sehingga kita harapkan nanti selesai besok kita sudah punya paling tidak rencana kerja.